selesai ataupun enggak, udah dicukupkan ya. Nanti soalnya kita bakal bahas sekarang nih soal-soalnya. Oke, semuanya sudah siap? Siap, Kak. Oke. Saya kalau gitu langsung nge-share screen dulu. Oke, udah ada ya di layarnya masing-masing. Udah, Kak. Jadi ini tema kita hari ini, yaitu tentang, apa namanya, himpunan dan juga fungsi. Kalau himpunan mungkin kalian sudah pernah belajar waktu waktu SD lagi, waktu SMP, kemudian fungsi juga SMP pernah dan SMA juga ada ya. Kalau di SMP kan fungsinya fungsi biasa, kalau di SMA barangkali kalian masih ingat, masih segar ingatannya waktu kelas 10 itu pernah belajar yang namanya fungsi komposisi dan juga fungsi inverse, ya kan? Dan juga tadi ada tuh di soal, pretestnya. Oke, tapi sebelum kita bahas soal-soalnya, kita akan coba dulu materinya sedikit ya. Pertama himpunan, nah ini langsung akan tampilin semuanya. Jadi kalau untuk himpunan itu sebenarnya biasa aja sih, dia hanya menyatakan, mendaftarkan anggota-anggota. Misalkan kalau kita bilang, himpunan bilangan asli misalkan kita bilang di sini himpunan bilangan asli. Maka kalau misalkan dikatakan himpunan bilangan asli, ya berarti semua bilangan yang mulainya dari berapa kali bilangan asli. Bilangan asli mulainya dari angka berapa? Dari angka 1. Dari angka 1 ya? Iya. Angka 1. Itu kalau asli tuh. Seterusnya. Kalau bilangan cacah mulainya dari berapa? Dari 0. Kalau cacah itu dari angka 0 ya, dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu kalau bilangan cacah. Kalau bilangan bulat ada ujungnya nggak? Bilangan bulat itu termasuk dengan bilangan negatif ya. Jadi dia nggak berujung. Misalkan kita lanjutkan di sini titik titik titik, kemudian lanjut lagi minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Gitu ya. Itu untuk himpunan bilangan bulat. Nah, ada hal yang penting juga yang buat kalian tahu di sini. Coba lihat yang misalkan bagian C nih. Himpunan huruf penyusun matematika. Itu kita tuliskan hanya M, A, T, I, dan K. Jadi kita nggak perlu nulis dua anggota yang sama di dalam satu himpunan. Gitu. Jadi kalau misalkan himpunan itu hanya menuliskan satu anggotanya saja. Jadi nggak akan ada kalian ketemu misalkan himpunan itu bentuknya 1,1,2,3. Nah ini nggak akan mungkin karena tidak boleh ada anggota yang double gitu ya dalam satu himpunan. Oke, kayak gitu. Kemudian ini dari segi notasinya cara membacanya, misalkan kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu kita sebutnya, A adalah X, ya, oke, A adalah X di mana X adalah bilangan asli. Tanda garis yang lurus ini itu ada yang bilangnya di mana, ada juga yang nyebutnya dengan. Boleh mana aja ya, yang penting kita bisa paham kalau itu maksudnya adalah mendefinisikan X-nya. Kayak misalkan ada yang bilang, "Oh ini adalah X dengan X adalah bilangan asli." Atau misalkan, yang B nih, 2, 3, 5, 7, 11, 13 itu adalah X, di mana X-nya kurang dari 14 dan X-nya adalah bilangan prima. Karena bilangan prima itu mulai dari angka 2 ya. Dari angka 2 selanjutnya angka-angka yang tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain lagi. Oke, itu mungkin, singkat ya untuk penyajian himpunannya. Sekarang kita masuk ke ini, diagram Venn. Pernah ya dapat diagram Venn ya waktu SMP? Pernah, Kak. Oke, pasti pernah. Nah, ini ada tulisan S, ini namanya semesta ya, himpunan semesta alias himpunan seluruhnya. Nah, kemudian ada di sini ada A sama ada B. Kenapa di sini tengah-tengahnya ada angka 2? Karena itu berarti ada yang sama antara A dan B-nya. Coba kita isi ya, kalau misalkan di sini 2, 3, 5, 7, 11, 13 berarti di sini sisa-sisanya adalah 3, 5, 7, 11, 11, sama 13. 13. Terus misalkan di sini ada 4, 6,
8, 10, dan 12. Gitu ya. Nah, yang bagian tengah sini nanti kita akan sebutnya dia sebagai irisan alias kesamaannya simbolnya itu A irisan B. Oke, nah itu sedikit awalan dulu. Nah, sekarang kita mulai masuk berikutnya operasi himpunan. Oke, ini masih sama dengan yang sebelumnya ya, cuman kita ke lebih rinci lagi. Ini kita lewat aja himpunan bagian kita lewat, kita langsung fokus ke sini. Ada kata-kata irisan, ada kata-kata gabungan, ada kata-kata selisih dan juga komplement. Kita akan bahas satu persatu. Kalau irisan itu artinya kita mencari kesamaannya. Jadi hal yang sama saja antara A sama B. Tapi kalau gabungan itu dia nggak peduli ada yang sama atau enggak, pokoknya semua nilai A dan nilai B kita gabungin aja gitu. Nah contohnya nih kalau misalkan A gabung B ya, kalau kita punya dua himpunan, kalau misalkan kita punya dua himpunan kayak gini dan mereka beririsan maka gabungannya adalah ya mereka segini, ya digabungin antara A sama B-nya. Kalau misalkan himpunannya terpisah nih, di sini A, kemudian di sini ada B, artinya kan A sama B tidak punya irisan. Maka arsiran untuk, A gabung B-nya pun juga masih sama. Kita mengarsir yang A dan juga mengarsir yang B. Inilah disebut sebagai daerah A gabung B. Jadi dia benar-benar digabung, nggak usah ngelihat ada yang sama atau enggak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lagi, istilah selisih, ya selisih. Ini bacanya A tanpa B, ya A tanpa B. Coba tadi kita tulis ulang dari tadi di sini ya. Ini kan harusnya ada angka 3, 5, 7, 11, sama 13. Yang di bagian B-nya ada angka 4, 6, 8, 10, sama 12. Oke, kita coba lihat dulu yang pertama ya. Kalau kita mau nulisnya A tanpa B, oke, ini sebutnya A tanpa B bukan kurang ya, tapi A tanpa B. Artinya ini sama dengan coba lihat, A itu kan ini 2 gitu ya. 2 terus, 3, 5, 7, 11, 13. Tapi kita tampakan atau kita selisihkan dengan himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, jadi ceritanya gini, kalau A tanpa B itu adalah himpunan A sebenarnya, cuman dia nggak mau ada himpunan lain di dalamnya. Jadi benar-benar A murni lah istilahnya kalau kita mah A murni gitu. Di sini ada nggak nilai A yang nggak murni? Nilai A tapi yang campuran gitu, ada nggak? Iya. Yang mana? 2. Angka 2 kan? Oke, nah berarti kalau misalkan A tanpa B, harusnya isinya adalah tanpa 2 aja gitu. Jadinya 3,5, 7, 11, 13. Jadi yang ini teh salah nih. Ini tuh bukan A kurang B. Bukan A tanpa B. Harusnya ini mah kebalik dia mah. Harusnya jadi B tanpa A gitu ya. Ya wajar lah ya, manusia ada salah-salah ketik dikit. Oke. Nah ini secara simbolnya gini. A tanpa B artinya dia adalah X, di mana X adalah elemen A, tapi X-nya bukan elemen B. Gitu. Nah, kemudian ada istilah komplement. Oke, ada istilah komplement. Komplement itu ibaratnya kalau kata kita mah pelengkap. Ya, pelengkap atau bisa juga kita katakannya selain. Jadi kalau misalkan ada simbol A, C, itu artinya ada selain gitu. Atau bisa juga pelengkap A. Pelengkap dalam artian pelengkap dari isi semesta ini ya. Di bawah udah ada map. Kita punya ada himpunan A di sini, kemudian ada himpunan B. Saya pengen nyalakan gimmick bentuk dari elemen. Nah, kita pertama lihat dulu nih, mana daerah A-nya. Daerah A-nya kan yang di sini, yang lingkaran ini ya. Nah, berarti kalau A komplement itu selain lingkaran ini, yang mana aja? Yang di luar-luarnya. Jadi segini, ya. Yang bagian kosong-kosongnya termasuk di bagian B-nya pun juga bukan bagian A kan? Kecuali yang bagian tengah sini. Nah, dia masih bagian A. Gitu. Nah, ini namanya A komplement gitu ya.
Nah, kalau misalkan, yang saya arsir seperti ini. Coba ya dilihat, gini, terus gini, tapi yang saya arsir itu bagian luarnya, di sini. Nyisain tinggal yang tengah-tengahnya aja. Nah, daerah ini daerah apa namanya? A iris B komplement. Oke, betul. Jadi A, iris C, baru kita A iris B baru kita komplementkan, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke, istilah fungsi. Nah, fungsi ini, apa namanya, sebenarnya simpel aja sih dia. Yang penting di sebelah kiri itu harus ada pasangannya semua, dan yang di sebelah kiri juga harus punya pasangan hanya satu aja. Jadi nggak boleh misalkan dia punya pasangannya lebih dari satu. Oke, misalkan gini, kalau dari sini ke A, kemudian dari 2 ke A, terus dari 3 ke B, dan dari 4 ke B, ini fungsi bukan namanya? Fungsi. Fungsi ya. Karena, semuanya yang sebelah kiri punya pasangan dan mereka masing-masing punya pasangannya hanya satu aja. Meskipun di sini kalau kita lihat yang sebelah kanan, A-nya punya 2 pasangan dan yang C-nya juga nggak punya pasangan kan, tapi itu nggak masalah karena dia kan bagian, kodomain. Yang penting adalah di domain itu setiap anggotanya punya tepat satu anggota pada kodomain gitu ya. Nah, kalau misalkan ada bentuk seperti ini, Y sama dengan fx itu artinya Y-nya sebagai kodomain dan fx-nya sebagai domain gitu. Nah, contoh lagi misalkan kita punya, bentuk, 2,3 artinya 2 ini sebagai domainnya dan 3 sebagai kodomainnya. Ya, yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Oke, kita lanjut lagi, nah ini coba latihan sedikit ya. Nah, ada perbedaan nih teman-teman. Di sini kan dikatakan ya, Y sebagai fungsi dari X. Saya mau coba dulu kasih tahu pertama, kalau ada kata-kata Y sebagai fungsi dari X, berarti yang sebelah kirinya X-nya atau Y-nya? X. X ya, karena kan dibilangnya fungsi dari X ya, di sini Y. Nah, berarti X-nya ini sebagai domain dan Y-nya sebagai kodomain. Nah, beda lagi kalau misalkan kata-katanya X sebagai fungsi, misalkan dari Y. Kalau misalkan seperti ini berarti Y-nya yang sebelah kiri ya. Nah, maka sekarang, Y-nya yang menjadi domain sedangkan, X-nya menjadi kodomain gitu. Nah, kita coba cek nih yang bagian A. A itu, di soal ini berarti yang jadi domain siapa? Di soal ini yang menjadi domain siapa? X ya? X. Oke, X-nya. Sekarang kita cek yang A itu apakah fungsi atau bukan? A itu fungsi bukan? Coba kita lihat ya. Misalkan kita ngambil salah satu titik di X nih, katakanlah di sini. Oke, di sini. Coba kita tarik ke atas, teman-teman. Tarik ke atas. Ketemu di sini. Tarik ke bawah juga ketemu di sini kan? Maka ternyata untuk satu nilai X itu dia bisa punya 2 pasangan nilai Y. Maka dia bukan fungsi gitu. Kalau kita gambarkan dalam diagram panah, ini ibaratnya ada satu X, tapi dia punya 2 cabang, bisa ke sini sama bisa ke sini. Nah, itu kan salah ya. Oke, terus yang B itu apakah fungsi atau bukan? Bukan. Bukan. Yang C? Bukan juga. Bukan juga. Dia mah malah lebih parah ya. Dia mah sepanjang garis ini semuanya, titik potongnya. Yang D fungsi bukan? Fungsi. Fungsi ya. Fungsi. Kita mau ngambil dimanapun ya, sejauh apapun nanti pasti bakal berpotongnya selalu di satu titiknya aja gitu ya.
Oke, lanjut. Sekarang kita yang tadi udah sedikit ya. Nah, ada lagi namanya fungsi inverse, teman-teman. Fungsi inverse dengan fungsi biasa itu mirip-mirip aja, hanya tinggal kita bolak-balik aja prosesnya. Kalau fungsi misalkan dari domain ke domain, ini kita sebutnya sebagai f, ya. Dengan simbol kalau misalkan di sini x, di sini y, berarti kan fx itu sama dengan y. Nah, sedangkan kalau misalkan kita bicara tentang inverse, inverse itu kan artinya apa sih? Udah dari situ tulisannya. Kebalikan gimana? Dalam hal ini kebalikan adalah kebalikan arahnya. Jadi di sini adalah f inverse. Nah, kalau misalkan tadi f biasa simbolnya adalah fx sama dengan y, itu karena domainnya adalah x dan kodomainnya adalah y. Oke, sekarang kalau misalkan f inverse yang jadi domainnya siapa? Y, betul. Jadi f inverse y sama dengan x gitu. Oke? Nah, sekarang contohnya gini, contoh simpel ya. Misalkan teman-teman punya fx itu sama dengan 2x ditambah 3. Pertanyaannya, berapa nilai dari f inverse, misalnya f inverse 2 misalnya ya, sama dengan berapa? Oke, kita coba dari sini nih. Kita punya fx sama dengan 2x tambah 3. Oke, maka kalau misalkan kita balikkan prosesnya menjadi f inverse dalam kurung 2x ditambah 3 sama dengan x. Paham ya? Oke. Ini coba kita ganti angkanya deh, jangan angka 2 deh. 2 kayaknya terlalu ribet karena bakal jadi pecahan. Misalnya ini 3 deh, ya 3. Oke, f inverse 3. Nah, artinya kita kan pengen mengubah supaya 2x tambah 3 ini bisa menjadi angka 3. Oke, berarti kan harusnya gini nih. Jadi f inverse dalam kurung 2 dikali 0 ditambah 3. Ya kan? Karena kalau kita masukin 0 jadinya 3 dalam sini nih. Karena di sini x sama dengan x yang di luar, maka ini pun jadinya sama dengan 0. Sehingga kita dapat bahwa f inverse 3 itu sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kita punya ini nih, dari sini kita bisa dapat apa kalau dari segi inverse-nya? F inverse apa? F inverse apa? F inverse apa? B B sama dengan sama 1. dengan 1. Ini F Inverse inverse A sama A dengan sama dengan 2. 2. F inverse First C sama sama dengan dengan 3. Oke, good semuanya. Kita lanjut lagi. Nah, ini fungsi komposisi ya mirip-mirip aja sih. Cuman kalau komposisi itu hanya perbedaan simbol aja. Misalkan gini, kalau kita punya FOG ya, Fog X. Nah, ini sama saja seperti F dalam kurung GX. Ada tadi ya di soal apa? Di soal TO-nya, soal TO lagi. Soal pretestnya nanti kita bakal bahas di sini. Oke, sekarang kita langsung masuk dulu ya ke pembahasan soal-soal pretestnya tadi. Ini soal yang pertama. Ini penulisannya benar bukan X2 ya, tapi X pangkat 2 maksudnya. X pangkat 2 gitu. Oke, FOG kita mulai. Tadi katanya di yang slide sebelumnya tadi kan dibilang kalau FOG itu sama saja seperti F dalam kurung G ya. Oke, berarti FOG X ini sama dengan F dalam kurung GX. Oke, misalkan kita ganti nih, GX-nya kan bisa menjadi ini ya. Bisa menjadi X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 3. Oke, saya mau pakai sedikit logikanya kalau misalkan kayak kalau yang kayak di video-video Zenius ya. Oh, kita punya di sini nih fx sama dengan 4x tambah 3. Artinya kalau misalkan kita punya f kotak itu sama dengan apa? 4 kotak. kotak ditambah 3 gitu kan. Nah, sekarang anggap nih, anggap kotaknya adalah si ini, si x kuadrat tambah x tambah 3. Oke, maka hasilnya menjadi kalau kita keluarin jadi gimana? Bukan. 4 dalam kurung X kuadrat ditambah X ditambah 3 gitu kan, terus tambah 3 lagi. Nah gitu, jadi sama dengan
4x 4x kuadrat ditambah 4x plus plus 12 plus 12 ditambah 3 3. sama dengan 4x 4x kuadrat kuadrat ditambah ditambah 4x ditambah dengan 15. 15. Oke, sekarang PR kalian coba cari nih berapa nilai dari GOV 1. Jangan GOV 1, kegedean angkanya. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. GOV 1 aja. Coba cari GOV 1 itu nilainya berapa. Lima puluh 59. Mantap. 50. Oke, sekarang nih. Oke, coba sekarang cari GOF X. Ayo semangat. 16x tambah 28 tambah 15. 16 X kuadrat X kuadrat tambah 15. Oh, udah langsung nyari. Keren banget kalian. Bentar. Saya aja belum ngitung loh. 4x tambah 3. Dari iya 28 betul 28. 9 tambah 6 berapa? 15. Oke ya sip. Oke, betul. Itu tadi kalian langsung ngitung sendiri atau gimana? Iya. Oh, jadi tadi kalian ngitung dulu GFX-nya baru masukin 1 gitu. Enggak, Kak, langsung masukin satunya. Oh, oke. Jadi emang ada 2 cara ya. Ada yang nyari nilai gini tuh dengan cara mencari dulu GFX-nya. Tapi teman-teman bisa juga sebenarnya kalau misalkan hanya carinya nilai, bisa langsung masukin satunya. Kan kalau F1 masukin ya ke sini 4 kali 1 tambah 3 kan? 4 kali 1 ditambah 3. Artinya dia sama saja dengan G7. Nah, tinggal kita masukkan ke GX-nya. 7 kuadrat ditambah 7 ditambah 3 gitu. Sama dengan 59. Sip, Kak. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, inverse-inversan. Ini luar biasa nih kalau ada yang bisa benar sebelum diajarin. Ada nggak yang tadi nilainya benar yang bagian yang nomor 2 nih? Benar dan emang nyari gitu, emang nyari nilainya. Lupa lagi. Oke, kita bahas ya. Masih ingat tadi yang akan bilang kaidahnya adalah kalau misalkan kita punya contohnya ya FA sama dengan B, artinya ini bisa menjadi F inverse B sama dengan A. Gitu ya. Dan ini berlaku bolak-balik ya. Kalau memang dia punya inverse gitu, dia berlaku bolak-balik. Nah, sekarang kita bisa manfaatkan bentuk ini untuk nyari untuk nyari si A-nya gitu. Kita mulai dari sini, dari F inverse dalam kurung 16 sama dengan 4. Oke, nah bayangkan atau anggap dulu gini, anggap aja yang ini sebagai B-nya, yang ini, dan ini sebagai A-nya. Oke, maka ketika kita ubah dia menjadi bentuk fungsi biasa, coba sebutkan jadi apa sekarang. Jadi F dalam 4 kurung 4 sama dengan F inverse 16. inverse 16. Betul kayak gitu. Nah, sekarang kita cari lagi nih F4, tinggal kita masukin ke sini kan. Masukin ke bentuk Fx sama dengan AX ditambah 4. Oke, masukin ke sana, maka menjadi 4A
ditambah 4 sama dengan F inverse 16. Nah, bentuk ini masih meresahkan juga nih, masih ada bentuk inverse-nya. Kita mendingan coba kita tukar dulu ya. Jadi F inverse 16 sama dengan 4A ditambah 4 nih. Oke. Ini kan bisa kita tukar lagi sama kayak tadi ya, proses yang di awal yang kita coba tadi ya. Maka ini bisa menjadi F, dalamnya sekarang jadi apa? 4A ditambah Oke, 4A ditambah 4, sebelah kanannya 16. 16. Oke. Sekarang logikanya sama kayak tadi ya, anggap aja ini sebagai kotaknya. Oke, berarti kan di sini juga ada F kotak, di sini ada kotak nih. Jadi hasilnya sama dengan yang sebelah kiri jadi apa? A di dalam kurung 4A 4A ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 lagi sama dengan 16. Oke. Kemudian yang di sini 4A kuadrat ditambah 4A tambah 4A. Nanti kan tambah 4 dikurang 12 ya. Dikurangi 12 sama dengan 0. Oke, coba kalau ini kita atau gini deh. Coba kita pindahkan ke sebelah kanan deh. Jadinya di sini 12 ya, sebelah kanannya ya. Kalau kita bagi 3 jadi berapa nih? Bagi 3 lagi, bagi 4, bagi 4. A A kuadrat ditambah A sama dengan 12. Ya Allah, 3. Sorry. Oke, sama dengan 3. Nah, di sini mintanya ada tambah 2-nya kan? Ya udah, tinggal tambah 2 aja ya. jadi A kuadrat tambah A tambah 2 sama dengan 3 ditambah 2, 5. 3 ditambah 2. Ya sama dengan 5 gitu. Gimana? Paham? Paham, Kak. Oke, sekarang Akang mau nyoba nih. Kalau misalkan, ini di luar soal ini ya. Kalau misalkan kalian punya bentuk F dalam kurung X ditambah 1 sama dengan 2X dikurang 1. Coba cari gimana bentuk F inverse X-nya. Oke, nggak apa-apa deh. Ini akan bahas aja ya. Seri-seri akan bahas ini modal buat nanti kalian ngerjain post test. Ini kalau kita tukarkan, maka akan menjadi F inverse dalam kurung 2X dikurangi 1 sama dengan X ditambah 1. Gini ya. Nah, kita kan inginnya supaya dalam ini menjadi hanya bentuk satu huruf aja kan. Kalau gitu kita bikin peralihan dulu. Anggap aja di sini F inverse A deh. Ya, F inverse A. Kita bakal lihat ini kira-kira sama dengan berapa yang sebelah kanannya. Kita kotret dulu dikit-dikit. Misalkan 2X dikurangi 1 sama dengan A. Kan gitu ya, kita mau ngubah 2X min 1 menjadi A. Kalau kita pindah-pindahkan menjadi 2X sama dengan A ditambah 1. Pindahkan lagi jadi X sama dengan A ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini kita bisa masukin ke dalam X yang di sini nih. Karena kan ketika tadi 2X min 1 kita ubah menjadi A, yang sebelah kanannya juga kita mesti pikirkan gimana caranya X-nya bisa menjadi variabel A. Dapatlah di sini hasilnya A ditambah 1 dibagi 2 plus 1. Oke. Jadi F inverse A itu sama dengan A ditambah ini 1, 2 kali 1 jadi 2, tambah 1 jadi 3. Jadi A plus 3 per 2. Nah, sekarang kalau udah kayak gini tinggal kita ubah aja simbolnya. Menjadi F inverse X sama dengan X ditambah 3 per 2 gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal pretest yang ketiga ya. Nah, bentuk ini teman-teman bisa pakai banyak cara sebenarnya. Cuman kita juga bisa gunakan cara visual gitu. Pertama lihat di sini kan yang bagian besarnya ini sebenarnya adalah bagian A gabung B ya. Iya. Oke. Ini kalau kita gambarkan gini pertama. Kalau kita punya segini, ini sama ini adalah A, B sama C. Coba saya gambarkan lagi sebelahnya deh. Oke.
Kalau A gabung B kan berarti segini nih. Ini adalah bentuk dari A gabung B. Nah, sedangkan kalau hanya C-nya saja, C-nya kan berarti ini ya. Segini C-nya, termasuk yang di bagian kelopak atas juga ini nih. Oke. Perhatikan kalau misalkan ini kita kurangin ya atau kita selisihkan berarti A gabung B tanpa C, maka nanti akan menghasilkan himpunan seperti apa? Oke. Gambar. Kok jadi salah? Sorry ini. Jadi yang kayak gini intinya mah ya. Jadi dia tuh bagian AB-nya utuh, tapi kita kurangin atau kita selisihkan dengan yang ada bagian C-nya. Nah, bagian C-nya itu ada nih yang bagian ini, bagian C-nya kan segini. Nah, ini mau diusir nih. Jadi A gabung B dulu awalnya, tapi ngusir yang bagian yang ada C-nya gitu. Jadi buat yang pretest 3, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 4. Tadi ada 4 soal doang ya? Iya. Iya. Oke, ini termasuk soal mudah banget nih. Mengecoh doang sih dia bentuknya. Jika S sama dengan sekian, oke, A-nya sama dengan 1, 3, 8, dan B sama dengan 2, 4, 7, 10. Maka A tanpa B komplement sama dengan berapa? A komplement. Oke, coba kita tuliskan dia. A tanpa B itu berarti sama dengan 1,3,8 tanpa adanya unsur-unsur dari 2, 4, 7, 10. Oke, kira-kira berapa hasilnya? 138. Ada nggak yang samanya di sini? Enggak ada. Ada. Nggak ada yang sama ya. Maka tadi betul tuh. Jadi hasilnya adalah 1,3,8. Ternyata 138 juga kembali lagi menjadi A gitu. Karena kan emang himpunannya itu bukan himpunan yang beririsan ya. Jadi wajar sekali kalau misalkan dia tetap menjadi A. Oke, sehingga kalau misalkan kita lihat ada bentuk A tanpa B komplement, ini sama saja seperti kita melihat A komplement gitu. Jadi yang A. Oke, kita lanjut sekarang ke latihan 1. Oke, A iris B iris C itu bagian mana sih? D. Bagian D. Bagian D. Oke, ini mah udah jelas banget ya. Terlalu jelas lah. Saya pengen bikin yang lebih rumit lah ya, boleh ya? Itu kayak terlalu gampang kalau hanya A iris B iris C. Coba kalian cari mana di antara mereka yang bentuknya itu A iris C tanpa B. A gabung C. Iya, sorry. A gabung C tanpa B. AEG. Berarti AEG, Kak. AEG. AG. Ini susah banget kelas ini terlalu pintar-pintar ya. Pantas saintek 1. Oke, coba lagi deh. Saya pengen coba lagi. Kalau A komplement tanpa B iris. Ntar saya juga sambil mikir nih. A komplement tanpa B iris C. Yang mana? Yang E. GF. G. Yang mana? Yang G. Yang G. Yang E. Yang F Ya. Kak. Oke. Kenapa kalau A yang G atau yang F? Atau yang A? Yang E, Kak. F. Oke, ada yang bilang E, ada yang bilang F, ada yang bilang G ya. Kita lihat. A komplement itu yang mana? Yang G sama Di luar ini kan? Di luar ini kan? Iya. Maka sudah nggak mungkin E kan? Iya. Nah, terus tanpa B berarti nggak mungkin F dong. Iya. Nah, irisan C ya udah. Jawabannya yang G. G. Gitu. Oke, lanjut lagi. Tapi Kak, kenapa irisan C jawabannya G? Kan tidak beriris dia. Dia beririsan sama ini, sama A komplementnya. A komplement itu kan di luar A kan? Jadi kalau bayangin A itu kan segini.
Nah, maka di luar A itu termasuk juga yang bagian B sama bagian C, Oke Kak, siap. gitu. Oke. Lanjut latihan 2. Nah, ini bisa jadi bisa jadi berbagai macam bentuk ya, kalau bentuknya kayak gini doang nih. Coba salah satu alternatifnya bisa jadi apa? A gabung B A gabung B. kurang A gabung C kurang B Kak. Oke, A gabung C Gabung B kurang B. Apa sih? tanpa B. Gini bukan? Salah. B dikurangi A gabungan C. Nah, kebalik ya. Jadi harusnya B dulu ya. Kebalik. Jadi harusnya B sini. Jadi nggak enak di sini aja nih. B tanpa A gabung C. Ada lagi nggak alternatif yang lain selain itu? Soalnya gini teman-teman, kenapa saya latih kayak gini? Karena biasanya nih di soal itu kita udah nemu jawabannya, tapi ternyata di opsinya tuh nggak ada gitu. Karena memang mungkin dia pakainya simbol yang lain gitu. Ada yang fokusnya ke simbol selisih, ada yang fokusnya ke simbol komplement dan lain-lain. Oke, gimana nih kalau yang berikutnya? Oke, anggap ini kita punya kotak di sini ya. Kita punya kotak semesta ya. Oke. Ini contohnya akan contohkan nih. Dia itu bisa kita iriskan. B, oke, beririsan dengan A digabung C komplement. Kebayang? Iya. Oke. Di sini ada B-nya, A gabung C komplement kan berarti semuanya ya, termasuk yang bagian B-nya juga di sini. Tapi hanya yang beririsan dengan B saja, maka dia nggak ngambil sama yang arsiran luarnya gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang soal 3. Coba ini gimana? Coba ngarang aja, yang penting ngarangnya benar gitu. Q Coba Ki kurang P iris R tanpa Q. Coba P irisan. Gimana? P iris R P irisan tanpa Q. P irisan P tanpa Q gini. P iris R. Oh, P iris R. Oh, sorry. P iris R tanpa Q gini ya. Tanpa Q. Itu benar, tapi baru yang di sini dia. Nah, kalau di sini benar, yang di sini adalah P irisan R tapi tanpa adanya Q. Nah, tapi yang di sini gimana nih? Yang dalamnya lagi. Q kurang P iris R kurang Q. P iris R ini bukan nih P iris Q kurang Q. P iris R kurang Q udah benar kayak gini. P irisan R. Gimana? Q dikurangi P irisan R. Q dikurangi P irisan R. Oke, benar. Jadi bisa gini ya. Gini. Digabung dengan yang daerah sini tuh apa tadi? Coba baca ulang. Sorry. Q dikurangi P irisan R. Q dikurangi P irisan R gini ya. Iya. Coba Q-nya mana? Q-nya segini. Dikurangi dengan P irisan R. Berarti segini ya. Nah, ini bisa juga sih. Bisa juga nggak perlu pakai P irisan R. Boleh juga hanya R aja. Oh, iya. Ya, mengerti ya?
Jadi Iya, bisa Kak. juga kan kan kita pengen ngilangin yang putih ini kan. Iya. Nah, yang putih itu sebenarnya bagiannya bagian R juga gitu. Oke, di sini R. Oke, kayak gitu latihan 3-nya. Kalau sudah dirasa cukup, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, nomor 4. Mana yang merupakan fungsi menyatakan X sebagai fungsi dari Y? B, Kak. Yang mana? A, Kak. A. Oke, pertanyaannya Kang. A itu fungsi dari Y bukan? Yang E, Kak. Bukan. Kenapa Yang D, yang Kak. E? Oke, ada E. Kayak ini bagus nih kalau banyak yang beda-beda pendapat. Oke, pertama kita lihat dulu teman-teman ya. Di sini di soal ini siapa yang menjadi domain? Y. E. Y-nya. Jadi patokan kita adalah Y-nya sebagai domain. Oke, lihat ya. Kalau misalkan Y-nya sebagai domain, kita tarik nih. Tek 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 tek. Oke, ketemu satu di sini kan? Tarik lagi. Dia ketemu lagi di sini satu. Maka ini bukan fungsi. Jelas ya? Iya, Kak. Jelas, Yang Kak. di sini juga sama nih. Kalau kita tarik bakal motong 2. Ya, kalau kita tarik bakal motong 2. Ini kita tarik lebih parah dia bisa motong 3. Nah, maka 3. yang ini aja nih. Ini mau dipotong dimanapun tetap 1 titik aja gitu. Oke, udah proses ternyata. Oke, teman-teman, jadi segitu buat apa namanya? Buat soal-soalnya. Nah, ternyata kita masih punya banyak waktu ya. Jadi kita bisa isi dengan post-test dulu, nanti setelah post-test baru kita bahas kembali soal-soal dari post-testnya. Mudah-mudahan nanti ada beberapa soal-soal post-test yang bisa kita bahas ya. Sekarang itu bahkan belum jam 9 loh kita. Berarti masih ada cukup waktu, kayaknya masih bisa kebahas semua soal-soalnya deh. Oke, kita langsung masuk ke post-test dulu sekarang ya. Oke, Kak. Sebentar, saya lagi copy apa? Linknya. Oke, silakan dicoba. Buat ini waktunya kita lebihkan aja ya. 15 menit karena ada satu soal yang lumayan susah di sana. Oke, berarti nanti beresnya jam 21 lebih 10 ya. Jam 9 lebih 10. Sambil kalian ngerjain, saya tinggal dulu sebentar ya.
Waktunya sekitar 5 menit lagi ya.
Oke, waktunya habis ya. Silakan di-submit. Kalau yang belum juga, langsung diberesin ya. Kita bakal bahas, sekarang. Oke, saya mau langsung nanya dulu, dari keempat soal post-test-nya, yang paling susah yang mana kira-kira? Nomor 4. Nomor 4, oke. Yang lain ada? Yang lain lagi? Maksudnya yang lain sama juga nggak? Nomor 4 juga susah atau gimana? Iya, susah, Kak. Oke, nomor 3 gimana nomor 3? Oke, kita langsung bahas aja kalau gitu ya. Ini saya udah nge-share screen kan ini? Oh ya udah. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, kita bahas dari nomor 1 dulu ya. Nomor 1, ini kan sebenarnya kalau misalkan normalnya, ini akan saya bilang itu. Ini kalau misalkan normalnya kan sebenarnya udah aja A iris C kan, harusnya gitu ya. Nah, cuma karena dia pengen, divariasikan lagi bentuknya, jadi lebih lebih macam-macam. Oke, ini yang mana nih yang benar? Nomor Yang 1. D. Yang D. Yang D. Oke, A gabung B, iris dengan A irisan C, betul ya? Karena kalau misalkan kita fokusnya ke ini aja dulu, kita fokusnya ke A irisan C-nya ya. A irisan C-nya kan di sini, kayak udah dapat nih A irisan C. Nah, terus kalau misalkan diiriskan lagi dengan A gabung B-nya kan sebanyak ini. Tapi yang diambil ya pasti juga yang sama dengan si A irisan C, gitu ya. Oke, ini berarti nggak ada masalah. Lanjut lagi ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kita lihat. Dari 100 orang siswa SMA Bintang Jatuh angkatan 21, 55 orang memilih Saintek, ternyata ada 30 orang yang tidak mengikuti SBMPTN. Oh, ya udah. Kalau gitu tinggal kita bikinkan diagram Venn-nya ya. Bikinkan diagram Venn-nya. Ada berapa himpunan di dalamnya? Ada 2 atau ada 3? 2. Ada 2 ya. Ada 2. yang Saintek sama ada yang Soshum. Terus Ini ada Saintek sama ada Soshumnya IPA IPS maksudnya. Oke, nah ini yang harus diperhatikan. Pertama, kita coba lihat dulu dari yang ini ya, dari yang tidak ambil sama sekali. Di sini ada 30 siswa. Oke, kita tulis di sini 30. Kita kan mau nyari irisannya ya. Anggaplah irisannya itu misalnya X gitu ya. Nah, yang mau memilih Saintek itu 55 orang. Betul nggak kalau saya nulis di sini tuh 55 kayak gini? Salah. Salah. Harusnya gimana? 55 Kurang. kurangi X gitu. Nah, sebelahnya juga sama, 35 dikurangi dengan X. Nah, udah kalau gitu tinggal kita tulis, kan totalnya itu kan 100 orang ya. Jadi 100 orang ini, hasilnya ya sama dengan kita tambah-tambahin yang tadi nih. Pertama 55 kurang X, berikutnya ditambah dengan X, ditambah lagi dengan 35 dikurang X, ditambah dengan 30. Ini habis kan, X-nya bisa pindah ke kiri. Jadi X sama dengan 55 ditambah dengan 35 ditambah dengan 30 dikurangi 100, ini berapa hasilnya? Segini aja udah 90. 20 ya, 20 orang. Oke. Oke, jawabannya yang A. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Oke, nomor 3 ini butuh ketabahan ya, tapi bisa didapat kok kalau misalkan kalian gigih. Nah, kalau dulu saya dapat soalnya lebih ekstrim lagi. FOF sampai 2011 kali gitu. Tapi kan dia sebenarnya gampang ya, karena ini kan angkanya berpola sebenarnya ya. Kita coba mulai. Yang pertama, kalau misalkan hanya FOF aja dulu. Kalau FOF artinya F dalam kurung F kan? F dalam kurung Fx. Artinya ini sama dengan F dalam kurung, masukkan nih, X dikurangi 2011 dibagi dengan X dikurangi 1. Oke, kalau ini kita substitusikan ke bentuk F-nya lagi menjadi X dikurangi 2011 per X dikurangi 1
sebelahnya kurang 2011 dibagi dengan X kurangi 2011 per X kurang 1 dikurangi 1. Oke, pelan-pelan aja. Teman-teman paham nggak kalau yang ini? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang biar memudahkan supaya kita tidak banyak memakai pecahan, atas dan bawah kita bisa kalikan saja dengan sesuatu yaitu X kurang 1 supaya nanti pecahannya jadi nggak ada gitu ya, jadi habis gitu penyebutnya. Oke, berikutnya ini jadi sama dengan yang sebelah kiri tetap X dikurangi 2011 paling hanya habis yang di bawahnya aja. Yang sebelahnya dikurangi 2011 dalam kurung X kurang 1 dibagi dengan X kurang 1 dikurangi dalam kurung X dikurangi 1. Oke, kita coba keluarkan ya. Ini X kurangi 2011 dikurangi 2011 X ditambah dengan 2011. Salah kan nulisnya. 2011. Dibagi yang di bawahnya X kurang 1 dikurangi X ditambah dengan 1. Bener gitu kayak gini? Saya ada yang salah nggak? Oh, sorry. Ini harusnya bukan X min 1. Harusnya ini X min 2011. 2020. Iya. Oke, berarti ini harusnya X dikurangi 2011. Oke, berarti yang di atas jadi berapa nih? Yang atasnya. X kurang 2010. Dikurangi 2011. 2011-nya habis ya? Iya. Iya. Terus yang ini jadinya minus 2010. Minus 2010 X dibagi yang di bawahnya Min 2010. min 2010. Jadi hasilnya sama dengan X. Oke. Bagus nih. Berarti yang pertama kita dapat bahwa FOF X itu sama dengan X. Oke, coba kita rinci ya. Kita sudah ketemu ini. Berarti kita coba masukin ke sini nih. Jadi FOF F-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. X. Nah, kita tinggal ngambil nih. Kalau 2 yang pertama kan bakal jadinya X ya. Maka ini jadi sama dengan FOF X. Paham nggak maksudnya? Paham. Paham nggak? Oke, berikutnya ngambil lagi yang 2 nih. FOF-nya lagi ngambil jadinya tinggal X. Fx. Udah, jadi hasilnya sama dengan X dikurangi 2011 per X min 1. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, sekarang kita masuk ke soal puncaknya. Justru kalau kata Akang, yang soal 3 ini lebih susah daripada soal yang keempat. Kita coba ya. Nah, cuman karena bentuknya saja yang tidak biasa buat kalian, jadi kelihatannya kayak susah gitu ya. Nanti mah kalau udah terbiasa lihat bentuknya, jadi gampang aja kok. Meskipun tadi udah saya kasihkan, saya coba ingatkan lagi tentang sifat inverse tadi ya. Kalau kita punya F inverse, misalkan kita punya FA sama dengan B, ketika kita inversekan maka dia akan menjadi F inverse B sama dengan A. Oke, kita perhatikan di sini. Kita kan punya X ya. Kita punya Fx itu sama dengan G dalam kurung, kita balik aja deh, 3X ditambah 6 gitu ya. Nah, kita pengennya dapat inverse nih. Jadinya pengennya jadi F inverse dalam kurung G 3X ditambah 6 ini sama dengan X. Gini ya. Iya, Nah, Kak. tapi kita kan pengennya tuh supaya dalam ini bentuknya satu huruf aja. Oke, hanya bentuk X misalnya ya, tapi kita jangan pakai S deh. Kita coba pakai simbol perantara dulu. Anggaplah si ini yang 3X yang G 3X plus 6 ini kita ibaratkan sebagai A. Oke, jadinya F inverse A. Nah, sama dengan berapa? Nanti kita akan coba cari. Di sebelah kanannya kita kotret dulu.
Maka kita kan sekarang menganggap bahwa G dalam kurung 3X ditambah 6 itu sama dengan A. Oke. Kita pengennya nyari X-nya nih teman-teman. Karena kan ketika kita mengganti G-nya menjadi A, yang sebelah kanan kan kita mesti pikirin kira-kira dia diganti jadi apa. Nah, caranya adalah kita dengan cara menginverskan lagi si G-nya. Jadi di sini G inverse dalam kurung A itu sama dengan 3X ditambah 6. Sampai sini dulu. Paham maksudnya? Paham, Kak. Oke. Ketika kita pindah-pindahkan, maka akan menjadi 3X itu sama dengan G inverse A dikurangi 6. Sehingga dapatlah bahwa X itu sama dengan 1/3 dikali G inverse A dikurangi 2. Nah, maka ini akan kita ganti juga. X-nya menjadi segini nih. 1/3 dikali G inverse A dikurangi 2. Nah, karena dimintanya dalam bentuk fx, maka udah aja tinggal ganti f inverse x sama dengan 1/3 dikali G inverse x dikurangi 2. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu buat nomor 4? Kak, aku mau nanya, kenapa dia dikurang 2, Kak? Kenapa dikurang 2? Karena 6 dibagi 3. Kan 3-nya kita pindahkan ke kanan ya ceritanya nih yang di sini. 3-nya pindah ke kanan. Pertama ke sini kan jadi 1/3. Terus yang sebelahnya lagi 6 dibagi 3 gitu. Berarti tetap dua-duanya kayak, maksudnya 3-nya nggak langsung hilang dibagi 6-nya gitu kayak. Enggak. Jadi harus tetap dua-duanya juga. Oke, Kak. Oke, lanjut lagi yang lain. Ada yang mau yang ditanyakan? Pengennya nanya nomor 3, Kak. Oh, nomor 3. Oke, coba kita back dulu ya. Yang mana nih? Yang ini, Kak. Kan itu yang udah sampai fx terakhir kan. Oke, Kenapa Kak, yang nomor 3 bisa dijelasin lagi nggak, Kak? Itu soalnya tadi suaranya kayak keputus-putus gitu. Oh, oke. Bisa. Kita masih banyak waktu kok. Tadi yang tadi Akan tuh di sini nggak bisa lihat nama kalian ya, soalnya nggak tahu dia ketutupan gitu. Tadi siapa yang nanya? Rizky, Kak? Oke, mana Nah. Rizky? Yang itu, Kak. Kan itu kan yang terakhir tuh kan fx kan. Kenapa yang FOF itu yang setelahnya itu kenapa udah habis langsung gitu, Kak? Kenapa langsung jadi X gitu ya? Oke. Apakah Oke. Tadi kayaknya saya bisa jawab itu nanti sekaligus ngulang dulu dari awal ya penjelasan Oke. yang nomor 3 ya. Oke. Oke, biar sekalian juga saya tadi kan banyak yang salah-salahnya juga, kita sekalian ulang dulu dari awal deh. Lah kok nggak bisa ada. Oke, sebenarnya gini, salah satu yang saya senang ya kalau misalkan ada ngelihat soal bentuk yang panjang banget kayak gini tuh ada FOF bahkan mungkin bisa sampai 2011, itu adalah keyakinan kalau soalnya ini pasti berpola gitu. Kita tuh nggak mungkin misalkan nyampai mengkomposisikan sampai 7 kali itu mustahil banget kalau misalkan buat UTBK ya. Pasti dia akan punya pola gitu. Nah, maka yang kita lakukan adalah berusaha untuk mencari polanya. Nah, polanya seperti apa? Tentunya kita harus mulai dari yang paling sedikit dulu. Sama aja kalau misalkan kita nyari pola dari barisan aritmatika kan, barisan aritmatika itu kan pola-pola yang bertambah-tambah kan. Kita harus cari dulu nih pola 1 ke 2 gimana, pola 2 ke 3 gimana, dan seterusnya seperti apa. Nah, maka di sini pun juga kita akan mulai dari FOF dulu. Nah, FOF itu kan kalau secara simbolnya itu sama saja pengertiannya dengan F dalam kurung F. F dalam kurung Fx. Oke, nah supaya mungkin kita lebih enak cara nulisnya ya. Di sini kan Fx ya. Anggaplah di sini kotak, ini juga kotak. Nah, sekarang kotak isinya adalah X. Maka jadinya Fx dikurangi dengan 2011 dibagi Fx
dikurangi 1. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham Oke. nggak? Nah, kemudian kita substitusikan fx-nya seperti apa? Kembali ke bentuk yang awal ya. Kita bikin dulu pernya panjang. Oke, di sini x dikurangi dengan 2011 dibagi dengan x dikurangi 1. Dikurangi dengan 2011, di bawahnya x kurang 2011 dibagi x kurang 1 dikurang 1. Nah, supaya kita bisa menyederhanakan bentuknya, udah aja yang atas dan bawah sama-sama kita kalikan dengan x kurang 1. Ini pun juga kita kali dengan x kurang 1. Oke, nah berikutnya tinggal kita, olah lagi yang, hasilnya nih setelah kita kalikan. Jadi sama dengan yang sini habis ya, x min 1-nya, nanti nyisa tinggal x dikurangi 2011. Oke, yang sebelahnya lagi dikurangi 2011 dikali x kurang 1 dibagi dengan yang di bawah sini, x kurang 2011 dikurangi 1 ya, dalam kurung x kurangi 1. Nah, dari sini kita akan dapat kalau x kurangi 2011 dikurangi 2011x ditambah dengan 2011 dibagi dengan x kurang 2011 dikurangi x ditambah 1. Tambah 1. Oke. Lanjut di sini ya. Maka hasilnya sama dengan x dikurangi 2011x menjadi min 2010x. Yang 2011-nya udah kan habis. Nah, terus di bawahnya dibagi dengan ternyata dapatnya minus 2000. Oh, ini sorry, ini tambah harusnya, tambah. Tambah 10 juga. Oke, sehingga hasilnya sama dengan x. Oke. Apa x nih? X itu adalah si FOF alias F dalam kurung F. Nah, jadi kita coba mulai nih. Tadi Rizky coba lihat di sini ya. Pertama kita punya F, O, F, O, F, O, F, O, F, X. Nah, kalau kita bikin dalam bentuk simbol dalam kurung, ini kan sama saja dengan F, dalamnya ada F, dalamnya lagi, ada F, dalamnya lagi, ada F, dalamnya lagi, ada Fx. Oke? Oke, Kak. Nah, kemudian lihat yang di sini pertama nih. Yang segini hasilnya berapa? X. Oke, X. Jadinya F dalam kurung F dalam kurung F dalam kurung X. Nah, yang segini lagi hasilnya berapa? X. X lagi. Jadi sama dengan Fx. Oh, gitu. Oke, Kak. Nah, gitu. Nah, pas yang terakhirnya udah ini mah tinggal disubstitusikan saja menjadi X dikurangi 2011 dibagi dengan X dikurangi 1 gitu. Sip, Kak. Berarti Oke, Kak, kalau Kak, misalnya makasih. dia persamaannya kayak kalau fungsinya kayak gitu berarti dia tetap dengan hasil soalnya itu ya, Kak? Kalau kita di Iya, UTBK, maksudnya cara cepatnya. belum tentu sih. Misalkan gini, kalau ini kan berlaku karena polanya juga ketemunya X kan? Ya enggak? Iya. Iya. Misalkan Ya, Kak. misalkan nih, misalkan suatu saat ketemu polanya 1 misalnya ternyata. Kan bisa beda lagi gitu ya, atau misalkan polanya 2x, bisa beda lagi. Nah, tapi sih pasti akan berpola. Ada juga gini loh, ada juga yang akan temukan itu, malah si FOF-nya ketika kita komposisikan ya, menjadi F lagi, ngerti nggak? Jadi ada juga waktu itu saya dapat fungsi kan ketika kita komposisikan, ternyata dapat si FOF-nya itu malah menjadi Fx lagi. Nah, ini juga enak nih, berarti kan segini jadi F, ya kan? Di kesini jadi F lagi, jadi F lagi. Terus saja jadi F ternyata semuanya. Ada juga yang polanya justru ketika misalkan kita komposisikan 2 kali, bentuknya tetap, tapi kalau kita komposisikan 3 kali, bentuknya jadi berubah. Misalkan kayak angka 2011 dengan satunya bertukar, kalau kita komposisikan lagi, bertukar lagi, terus aja kayak gitu. Jadi tergantung kita gimana ngelihat polanya, kayak gitu. Oke ya?
Oke, Kak. Nah, jadi sekarang juga udah 9:30, teman-teman juga butuh istirahat untuk belajar lagi besok. Jadi buat hari ini kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi kita pelajari bisa nyerap ya paling enggak sampai UTBK nanti beres. Oke? Oke, Kak. Mohon maaf Oke. juga kalau misalkan banyak kekurangan, mungkin ada penjelasan yang kurang jelas. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, makasih banget Pak Kang Farhan udah Ya. menyampaikan mengenai pembelajaran kuantitatif ini untuk sesi yang ketiga. Nah, Kang, kalau misalkan nanti nih teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh gak kalau sekiranya teman-teman mau share atau nanya ke Kang Farhan secara personal? Boleh, silakan. Oke, berarti nanti diperbolehkan ya teman-teman yang lain. Tapi ya sambil ditunggu juga Kang Farhan kan punya kesibukan yang lain, jadi jangan terlalu memburu-buru ya teman-teman. Gitu. Oke, Kang Farhan, terima kasih untuk malam hari ini. Mungkin Kang Farhan bisa melanjutkan aktivitasnya yang lain. Terima kasih untuk hari ini. Boleh thank you. meninggalkan room ini. Oh ya, sama-sama Kang. Oke, gimana nih teman-teman? Dia mau buka WA sih, lihat di Romi share WA. Alhamdulillah Kak. Oke, alhamdulillah ya. Ada gambaran? Ada pencerahan, ada ilham, ada lampu-lampu. Oke, gimana ya? Mudah-mudahan tetap semangat. Apalagi tadi udah berturut-turut pengetahuan kuantitatif dengan pengajar yang berbeda, tapi mudah-mudahan tetap semangat gitu kan. Apalagi sekarang di malam hari, gimana, ngantuk gak tadi atau semangat? Saya mikir keras, Kak. Iya, Mikir sama. Mikir keras. Alhamdulillah, yang penting gak ngantuk ya, lumayan gitu. Gak ngantuk Ini sambil bawa air seteko loh. Oh iya? Sambil minum kopi. Sambil minum kopi, luar biasa semangatnya. Aduh.